apakah orang yang bersyarikat dengan jin muslim itu, apakah bisa kita untuk berkonsultasi ataukah tidak baik ya Bu ya? Oke, sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pada zaman Nabi adalah nafar sekelompok dari jin menghadiri majelisnya baginda Nabi. Menghadiri majelisnya baginda Nabi. Lalu mereka membawa pesan kepada keluarganya dari kaum jin sehingga masuk Islam. Sehingga ada jin muslim. Ada jin muslim. Dan tentunya jika terjadi pada Nabi, juga terjadi kepada ulama-ulama baginda Nabi, mendengar ada jin yang belajar kepada ulama manusia. Apakah ada? Selagi ada pada Nabi, bisa saja karamat terjadi jin-jin belajar kepada bangsa manusia. Itu dari segi mungkin. Akan tapi di saat kami berkata ada jin belajar kepada saya, wah ini benar dah ini. Saya ini bohong atau tidak? Kalau Anda mendengar bahwasanya Buya Yahya telah mengajar jin, ya ini tinggal saya ini jujur atau tidak jujur. Yang menjadi masalah kan kebohongan. Tidak punya, ngomong punya. Biasanya kalau sudah urusan hal-hal yang gaib itu dilihat tentang kejujurannya, tentang hubud dunyanya ada atau tidak. Kalau orang tampak, dia memang tidak pernah berbohong, dia tidak pernah silau dengan dunia, dia memang omongannya juga, tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang seperti itu, mungkin bisa benar. Tapi kalau sudah orang biasa ngobrol, mungkin dia bisa berbohong. Punya jin 2, 3, 4 disimpan, ada khotim jin dan sebagainya. Itu bukan wilayah kita. Jin punya masalah. Bahkan Al-Quran yang menyebutkan kalau orang sudah berurusan jin itu akan menambahkan capek di atas capek. Ada irhaq, nanti menjadikan orang capek di atas capek urusan jin. Kenapa kita harus minta bantuan kepada jin? Apakah Anda sudah tidak punya tutur kata, tidak punya akhlak mulia yang bisa dianggap oleh orang untuk bisa minta bantuan kepada sesama? Biar jin urusan sama jin sana. Anda sebagai manusia urusan dengan bangsa manusia. Dan Anda jangan berurusan dengan orang yang sudah bicaranya begitu. Memang macam-macam orang. Akhir-akhir ada orang bosan hidup di dunia, ingin pergi ke planet apa itu. Memang nggak punya tetangga yang baik ini. Orang kok pada bingung hidup nih. Sampai minta pertolongan jin dan sebagainya. Kenapa tetangga Anda? Kenapa saudara Anda? Apakah memang satu kampung jahat semuanya? Anda hidup di negeri mana itu? Atau memang kita yang jelek sehingga orang pada tidak senang dengan kita? Baik, Anda jangan berurusan dengan dunia-dunia seperti itu. Jangan berurusan dengan orang yang hidupnya hanya bicara tentang jin. Karena disebutkan yang demikian adalah banyak mengarah kepada kebohongan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata kalau ada orang mengatakan melihat jin dalam bentuk aslinya, kasat mata, belum bisa melihat jin, kata Imam Ibnu Hajar, tidak terima kesaksiannya. Tapi kalau kita melihat jin dalam bentuk menjelma, tentu tidak dia saja. Misalnya ada jin dengan tengah kita ini, hadir majelis ini, atau mana, pakai wajah putih, hitam jin. Anda melihat, saya melihat. Karena dia menjelma ke alam nyata begini. Tapi kalau sudah mengatakan, aku melihat, Anda tidak melihat, ini adalah banyak wilayah bohong. Maka Ibnu Hajar mengatakan, biarpun tidak mengatakan, kamu pasti bohong, tapi sudahlah, jangan ditolak, jangan diterima kesaksiannya. Kalau kita cermati, Ibnu Hajar menjauhkan kita dari banyak ngomongkan wilayah begitu. Sehingga ada sebuah pondok setiap hari ada jinnya. Alhamdulillah Al-Bahjah nggak ada jin-jinnya, nggak ada hantu-hantuan. Kadang itu adalah berita-berita begitu menjadi berita bohong. Sehingga yang tidak melihat jin, sehingga santri pun akhirnya berbohong. Mau ke kamar mandi, kenapa ada? Lihat jin, kenapa? Sebenarnya dia tidak melihat jin. Tapi apa? Karena dia takut ke belakang tidak ada yang mengantri, lalu berkata dia melihat. Biar ditemani sama orangnya. Sehingga menjadi keren dia karena sudah bisa melihat jin dan sebagainya. Sudahlah, Anda lihatlah tetangga dengan penuh kasih sayang, maka Anda mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nggak berurusan jin. Kalau Anda minta bantuan tetangga, Anda baik-baik kok. Baik-baik. Anda minta bantuan kepada tetangga. Nggak perlu berurusan dengan jin Islam, jin tidak usah. Jauhkan dari hal-hal semacam itu. Karena apa? Anda masuk wilayah yang banyak orang berbohong di dalamnya. Kalau seandainya ada di jagat ini, orang punya jin dan dia jujur 1, 1000 mungkin yang berbohong. Dan Anda tidak bisa memilah itu semuanya. Lebih baik Anda putuskan tidak berurusan dengan yang demikian itu. Paling enak Anda berurusan dengan manusia, lalu Anda berperan sebagai manusia yang sesungguhnya, yang bercuri teladan pada Nabi, tutur kata yang lembut, akhlak mulia, berbagi, mencintai, kasih sayang, indah hidup Anda. Nggak usah bingung cari jin muslim yang nemeni Anda, ngawal Anda. Biasanya adalah punya jin pengen balas dendam, kan nggak enak jadinya.
Jadi itu saja. Jadi kalau misalnya wilayah kami wilayah seperti ini, kami berbicara ini wilayah yang kami mau, kami mampu, kami mengerti. Saya tidak punya urusan dengan wilayah lebih dari itu. Orang punya jin dan sebagainya, bukan bagian saya. Kami tidak mendustakan, akan tapi apakah Anda jujur atau tidak. Orang punya jin, diikuti jin. Kalau ada seorang ulama, majelisnya dihadiri para jin, sebab kaidahnya Al-Quran disebutkan mereka melihat kita tidak melihat mereka. Mereka di alam berbeda. Tadi kami sampaikan, kalau mereka menjelma ke alam kita, dia punya hukum seperti alam kita. Kita pukul kesakitan dan bisa mati kalau kita bunuh. Jadi mereka lebih takut kepada kita daripada kita takut kepada mereka. Jadi jangan berurusan dengan jin-jinan ya. Setan-setan sudah. Memang ada setan kita yakini, tapi lihat, menggoda kita adalah bukan dengan menodong, menembak, menjelma, lalu dia mau punya bom, tidak. Akan tapi yuwaswisu fi sudurin nasi, membisikkan di hati manusia, membisikkan di hati, memberi was-was di hati. Itu saja. Anda jangan berurusan dengan hal-hal semacam itu. Urusanlah dengan orang yang mengajari Anda berakhlak yang mulia, berbagi, punya kasih sayang, memaafkan. Itulah hidup indah di dunia. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.